Pengantar sistem informasi. Tren sistem informasi. Aplikasi komputer telah mengalami evolusi dari yang sebelumnya digunakan untuk mengolah transaksi sederhana menjadi sistem yang dirancang untuk mendukung manajer dalam menjawab berbagai problem bisnis lainnya. Pada tabel tersebut dapat kita ketahui pada tahun 1950 sampai 1960 yaitu data processing, pada tahun 1960 sampai 1970 yaitu manajemen reporting, pada tahun 1970 sampai 1980 yaitu decision support, pada tahun 1980 sampai 1990 yaitu strategis and end user support, pada tahun 1990 sampai 2000 yaitu electronic business and commerce, dan pada tahun 2000 sampai 2010 yaitu Enterprise Resource Planning and Business Intelligence. Pengertian data, informasi, manajemen, dan sistem. Data adalah aliran fakta yang mewakili peristiwa yang terjadi dalam organisasi atau lingkungan fisik. Informasi adalah hasil pengolahan data dan disusun menjadi bentuk yang dapat dipahami dan berguna. Sistem adalah sekelompok elemen yang berintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai satu tujuan. Manajemen adalah suatu proses pencapaian tujuan dengan menggunakan keahlian orang lain. Dan sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling terkait untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian suatu organisasi. Evolusi aplikasi komputer. Aplikasi komputer telah mengalami perkembangan berikut di bawah ini merupakan evolusi aplikasi komputer. Pertama, pemrosesan data elektronik. Yang kedua, sistem informasi akuntansi. Dan yang ketiga, sistem pemrosesan transaksi. Berbagai macam sistem informasi. Yang pertama, transaction processing system. Yang kedua, management information system. Yang ketiga, decision support system. Yang keempat, executive support system. Dan terakhir, business intelligence. Pengguna sistem informasi. Pertama, operational control level, yaitu staff data entry atau operator komputer. Yang kedua, manajemen control level, yaitu manager atau general manager. Dan yang ketiga, strategic planning level, yaitu direktur atau presiden direktur. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi. Yang pertama itu ada hubungan organisasi dan sistem informasi. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu organisasi itu apa, dan organisasi itu adalah struktur sosial yang mengambil sumber daya dari lingkungan untuk diproses menjadi produk atau jasa. Dan di sini kita mempunyai ciri-ciri dari suatu organisasi. Yang pertama itu memiliki proses bisnis yang rutin. Memiliki proses yang rutin adalah proses bisnis yang dilaksanakan secara berulang-ulang kali. Misalnya setiap 2 minggu, dua minggu perlu mengirimkan produk jadi ke setiap distributor. Nah, yang kedua, memiliki politik organisasi. Memiliki politik organisasi ini adalah politik terkait strategi bisnis. Misalnya setiap awal tahun ajaran baru, sebuah toko mengadakan promo besar-besaran untuk perlengkapan sekolah gitu. Dan yang ketiga, memiliki budaya organisasi. Memiliki budaya organisasi ini adalah budaya menjadi ciri khas perusahaan. Misalnya budaya kekeluargaan dan gotong royong yang meminimalkan sekat antara manajemen dan staf operasional. Dan yang terakhir, memiliki lingkungan organisasi. Memiliki lingkungan organisasi ini adalah lingkungan ini adalah lingkungan tempat perusahaan berada. Misalnya lingkungan ini ada di daerah pesisir pantai yang dekat dermaga sehingga memudahkan transport mengirim barang lewat jalur laut seperti itu. Kemudian di sini ada cara kerja dasar organisasi. Nah, lingkungan itu menyediakan modal dan tenaga kerja yang merupakan faktor utama dari produksi. Nah, kemudian modal dan tenaga kerja ini adalah sebagai input organisasi. Lalu organisasi ini mengubah masukan ini menjadi produk atau jasa sebagai proses produksi. Kemudian produk dan jasa ini itu sebagai output organisasi.
Nah, kemudian sistem informasi dan organisasi ini saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga informasi yang dikembangkan untuk melayani kepentingan perusahaan. Kemudian ada hubungan timbal balik antara teknologi informasi dan organisasi itu sangat kompleks. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi interaksi timbal balik tersebut. Yang pertama itu ada lingkungan perusahaan, kedua proses bisnis, ketiga struktur organisasi, keempat politik perusahaan, kelima budaya, dan keenam keputusan dari manajemen. Lalu kita harus mengetahui fitur organisasi dulu. Fitur organisasi itu termasuk proses bisnis budaya organisasi, kemudian politik organisasi, lingkungan sekitarnya, struktur, tujuan, konstituen, dan gaya kepemimpinan. Nah, semua fitur ini dapat mempengaruhi jenis sistem informasi yang digunakan oleh organisasi tersendiri. Kemudian kita harus mengetahui juga descriptive innovation. Descriptive innovation ini adalah satu langkah yang lebih jauh. Teori ini dikenalkan pada tahun 1995 yang terbukti menjadi cara pikir yang kuat tentang pertumbuhan yang didorong oleh inovasi. Teori tersebut dituliskan oleh Profesor, penulis dan penguasa Clayton Christensen dalam bukunya The Innovation Dilemma. Nah, menurut Christensen bahwa descriptive innovation ini adalah produk atau layanan baru yang memberikan kesederhanaan, kenyamanan, keterjangkauan, dan menggantikan produk dan layanan yang sudah mapan di pasar sehingga menggunakan pasar atau produksi yang lebih mapan. Nah, dalam beberapa kasus descriptive innovation ini merupakan produk pengganti yang memiliki kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Contohnya itu seperti mobil menggantikan kuda sebagai pengangkut, lalu iPod buatan Apple menggantikan CD player, kemudian foto digital menggantikan photo place, dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya teknologi ini yang mengganggu tersebut berubah menjadi pesaing karena harganya yang lebih murah dibandingkan produk sebelumnya. Seperti itu. Christensen membedakan antara disruption innovation menjadi dua, yaitu new market disruption dan low end disruption. Dampak sistem informasi bagi organisasi dan bisnis perusahaan. Yang pertama terhadap dampak ekonominya, yaitu dengan adanya teknologi informasi, jumlah manajer tingkat menengah dan staf bagian administrasi dapat dikurangi karena tugas-tugas mereka dapat digantikan oleh teknologi informasi. Di sisi lain, terjadi penurunan biaya teknologi informasi yang sejalan dengan penggantian tenaga kerja yang secara historis biayanya akan terus meningkat. Selanjutnya terhadap dampak pada organisasi dan perilaku. Teori-teori yang berbasis di sosiologi pada organisasi yang kompleks juga memberikan beberapa pemahaman tentang bagaimana dan mengapa perusahaan berubah dengan penerapan aplikasi teknologi informasi baru. Selanjutnya adalah alternative resource. Yang pertama adalah IT Flattened Organization. Teknologi informasi memfasilitasi pendaftaran hierarki struktur organisasi suatu perusahaan dengan memperluas penyebaran informasi untuk memberdayakan karyawan tingkat menengah dan tingkat terendah untuk meningkatkan efisiensi manajemen. Yang kedua adalah Post-Industrial Organization. Teori-teori perindustrian lebih didasarkan pada sejarah dan sosiologi daripada ekonomi. Juga mendukung bahwa gagasan teknologi informasi harus meratakan hierarki. Yang ketiga adalah Resistance to Change. Implementasi sistem informasi membutuhkan berbagai perubahan, antara lain perubahan personal rutinitas individu yang dapat membuat kurang nyaman bagi mereka yang terlibat karena membutuhkan training tambahan yang kemungkinan besar tidak ada kompensasi tambahan. Selanjutnya adalah solusi sistem informasi yang tidak sesuai dengan atribut organisasi akan mendapatkan banyak masalah karena banyak ketidaksesuaian. Berikut ini adalah hal-hal yang berpengaruh. Yang pertama, lingkungan organisasi. Yang kedua, struktur organisasi, hierarki, spesialisasi, dan proses bisnis. Yang ketiga, budaya dan politik organisasi. Dan yang keempat, jenis organisasi dan gaya kepemimpinan. Yang terakhir, kelompok kepentingan utama yang dipengaruhi oleh sistem dan sikap pekerja yang akan menggunakan sistem.
Kemudian masuk ke dalam materi tujuan strategis bisnis dari sistem informasi, yaitu investasi sistem informasi dan teknologi informasi pada suatu perusahaan tidaklah murah, kadang membutuhkan beberapa miliar rupiah dengan waktu pengerjaan bisa lebih dari setahun. Perusahaan berinvestasi dalam SI untuk mencapai 6 tujuan bisnis strategi, yaitu yang pertama operational excellence, customer dan supplier intimasi, competitive advantage, new product, service dan business models, improve decision making, dan yang terakhir adalah survival. Halo teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Banyaknya persaingan dalam dunia usaha membuat perusahaan harus selalu berinovasi dan berkreasi dalam melakukan perkembangan usahanya agar dapat memberikan pembeda dari perusahaan lainnya. Salah satu pakar manajemen yaitu Michael Porter. Dia merupakan profesor dari Harvard Business School dan juga pemilik Mark Kramer Foundation Strategy Group. Pria kelahiran tahun 1947 merupakan alumni program doktor dari Harvard Business School. Bukunya yang berjudul Kompetitif Strategi yang diluncurkan pada tahun 1980 menjelaskan bagaimana strategi-strategi yang dilakukan oleh perusahaan di dalam menghadapi persaingan yang semakin kompleks menuju abad ke-20 ini. Ia menyampaikan bahwa kekuatan kompetitif adalah kekuatan yang mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengaruh di pasar. Di hampir setiap industri akan dapat ditemukan bahwa ada perusahaan yang dapat melakukan lebih baik dari perusahaan-perusahaan lain. Perusahaan yang lebih baik tersebut dikatakan memiliki kekuatan kompetitif atas yang lain. Michael Porter mengemukakan 5 kekuatan kompetitif akan menentukan nasib perusahaan dalam persaingan, yaitu yang pertama ada traditional competitors. Semua perusahaan memperebutkan pasar dengan kompetitor lain dan mencari mana yang berkelanjutan dalam merencanakan dan mencari cara baru yang lebih efisien dalam menghasilkan produk baru dan jasa yang baru. Yang kedua ada new market entrance. Dalam perkembangan ekonomi saat ini, tenaga kerja dan sumber keuangan bersifat mobile. Hal tersebut dilakukan perusahaan baru yang akan memasuki pasar. Dalam beberapa industri, ada hambatan yang sangat rendah dan tinggi. Dikatakan rendah apabila pesaing dalam pasar masih mengembangkan sistem prosesnya, dan dikatakan tinggi apabila perusahaan tersebut telah melakukan inovasi yang terbaru. Yang ketiga ada substitute product dan service. Selalu ada produk pengganti yang pelanggan gunakan jika harga suatu produk terlalu tinggi. Namun, dengan adanya banyak produk dan layanan pengganti dalam suatu industri, maka akan semakin susah mengontrol harga pasar sehingga menurunkan margin keuntungan. Yang keempat ada customer. Laba suatu perusahaan akan tergantung pada kemampuannya untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Namun, kekuatan pelanggan bisa tumbuh jika mereka dapat dengan mudah beralih ke produk dan layanan pesaing, serta jika pasar bersifat transparan, di mana jika ada sedikit perbedaan produk atau harga, semua bisa diketahui secara langsung. Yang kelima ada supplier. Jika perusahaan memiliki beberapa pemasok, maka perusahaan mendapat kontrol yang lebih besar, sehingga dapat memilih pemasok yang lebih baik dalam hal jadwal pembayaran, kualitas, dan pengiriman. Namun, jika perusahaan hanya memiliki satu pemasok, maka hal ini akan berdampak pada laba perusahaan dan tidak dapat menaikkan harga jual mengikuti harga dari pemasok. Michael Porter juga menyampaikan strategi sistem informasi untuk menghadapi kekuatan kompetitif. Yang pertama ada low cost leadership, yaitu strategi perusahaan yang bertujuan untuk memiliki harga yang lebih rendah dari pesaing tanpa mengurangi keuntungan. Contohnya yaitu perusahaan Walmart yang berada di Amerika Serikat, ia mengoperasikan jaringan department store. Dengan menjaga harga tetap rendah dan rak-rak barang yang selalu terisi dengan baik karena menggunakan sistem pengisian inventaris,
Perusahaan ini menjadi bisnis retail terkemuka di Amerika Serikat. Karena sistem mengisi ulang persediaan dengan kecepatan kilat memungkinkan Walmart untuk membeli sejumlah barang ke pemasok sesuai dengan banyak sedikitnya permintaan pelanggan. Yang kedua ada product differentiation, adalah strategi yang dilakukan dalam penekanan pada produk barang maupun jasa yang unik. Ciri-ciri perusahaan yang menggunakan strategi ini yaitu membangun persepsi pasar yang berpotensi terhadap produk yang unggul dengan ciri khas berbeda sehingga konsumen menjadi tidak peka terhadap harga. Yaitu seperti yang kita ketahui bahwa secara umum musik diperjualbelikan dalam format CD, DVD, atau PH. Di tengah banyaknya penjualan format tersebut, perusahaan Apple menciptakan pemutar musik yang berbeda dari yang lain, yaitu digital portable yang unik yang dinamakan iPod. Yang ketiga ada focus on market niche, adalah rencana bisnis yang fokus pada peluang usaha untuk menggapai satu kelompok konsumen dan satu segmen populasi yang terdefinisi dengan baik, mulai dari kisaran harga, kualitas produksi yang sesuai dengan demografi target konsumen. Contohnya yaitu ada beberapa ratusan merek yang menjual roti, kue, cupcake, brownies. Namun, tidak banyak produsen yang mengetahui bahwa produk tersebut memiliki kandungan yang bagaimana yang dapat memengaruhi pelanggannya. Misalnya saja, dalam kue tersebut terdapat kandungan kacang-kacangan. Namun, ada beberapa pelanggan yang menghindari kacang-kacangan tersebut karena ia memiliki alergi. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh perusahaan Divis, yaitu menjual kue dan cupcakes bukanlah ide yang unik, tetapi menjualnya sebagai pilihan vegan dan bebas kacang yang membedakan Divis di pasar yang sudah jenuh. Memungkinkan mereka untuk menonjol dan membangun basis pelanggan yang loyal. Umumnya, supermarket menargetkan sasarannya agar bisa dijangkau oleh semua kalangan. Namun, tidak dengan ranch market yang memposisikan sebagai specialty store yang disasar hanya konsumen kelas atas, lebih khusus lagi warga asing dan warga keturunan, sehingga yang disediakan dalam gerainya hanya produk-produk yang dibutuhkan segmen tersebut. Yang keempat ada strengthening customer dan supplier intimacy, adalah suatu sistem penawaran untuk memahami pelanggannya. Sistem ini bergantung pada pengetahuan pelanggan dan merupakan kebutuhan utama yang harus dilakukan untuk mencari pelanggan. Contohnya, Amazon.com melacak preferensi pengguna untuk pembelian buku dan CD dan merekomendasikan judul yang dibeli oleh orang lain kepada pelanggan. Dari hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pemasok dapat meningkatkan switching cost atau biaya beralih dari satu produk ke produk pesaing dan meningkatkan loyalitas kepada perusahaan. Dalam sistem informasi keunggulan kompetitif, ada yang dinamakan value chain. Value chain adalah alat analisis untuk memahami dan mengidentifikasi rantai nilai suatu produk mulai dari pemasok, manufaktur, pemasaran, serta penanganan purna jual ke dalam aktivitas relevan yang bersifat strategis. Value chain dari perusahaan dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada primary business process, terdiri dari inbound logistik atau aktivitas yang berhubungan dengan penanganan material sebelum digunakan. Kemudian berlanjut ke operasi, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan pengolahan input menjadi output. Selanjutnya ada outbound logistik, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan produk ke tangan konsumen. Lalu ada marketing dan sales, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan pengarahan konsumen agar tertarik untuk membeli produk. Sedangkan yang terakhir yaitu ada service, yaitu aktivitas yang mempertahankan atau meningkatkan nilai dari produk. Kedua ada supported activities process,
terdiri dari procurement, yaitu proses yang berkaitan dengan perolehan input atau sumber daya. Ada lagi human resource management, yaitu pengaturan sumber daya manusia mulai dari perekrutan, kompensasi, sampai dengan pemberhentian. Dan ada juga technological development, yaitu pengembangan peralatan, software, hardware, prosedur di dalam transformasi produk dari input menjadi output. Selanjutnya ada infrastruktur, yaitu bagian departemen-departemen perusahaan yang melayani kebutuhan organisasi dan mengikat bagian-bagiannya menjadi sebuah kesatuan. Persaingan yang ada tidak hanya di antara produk atau layanan, tetapi juga di antara model bisnis, operasi layanan pelanggan, dan rantai pasokan. Konsep value chain telah dilengkapi dengan value system dan value network. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam perusahaan terdapat beberapa aliran kegiatan yang lebih besar. Hal tersebut disebut dengan value system. Value system di sini meliputi ketika perusahaan menciptakan produk, mereka melewati rantai nilai distributor sampai ke pembeli atau ke pelanggan. Selain itu, pendukungan teknologi informasi juga termasuk ke dalam bagian value system. Value network bekerja sama melalui hubungan untuk menciptakan barang sosial atau barang publik atau nilai ekonomi. Nilai ini mengambil bentuk pengetahuan dan tidak berwujud lainnya dan atau nilai keuangan. Setelah kita mengetahui strategi tersebut, internet juga memiliki dampak negatif bagi keunggulan kompetitif. Salah satunya yaitu ada substitute produk dan service, produk dan layanan pengganti. Memungkinkan pengganti baru akan muncul dengan pendekatan baru untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan fungsi-fungsinya. Yang kedua ada customers bargaining power, yaitu daya tawar pelanggan. Ketersediaan harga dan informasi produk global menggeser daya tawar kepada pelanggan. Yang ketiga ada daya tawar pemasok. Pengadaan melalui internet cenderung menaikkan daya tawar ke pemasok. Pemasok juga bisa memperoleh keuntungan dari kemudahan untuk masuk dan dari penghapusan distributor perantara lainnya. Yang keempat ada ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Internet mengurangi hambatan masuk seperti kebutuhan untuk tenaga penjualan, akses, dan aset fisik, serta menyediakan teknologi untuk mengendalikan proses bisnis yang membuat hal-hal lain lebih mudah untuk dilakukan. Yang kelima ada posisi dan persaingan di antara pesaing yang ada. Memperlebar pasar geografis, meningkatkan jumlah pesaing, dan mengurangi perbedaan antara pesaing membuat lebih sulit untuk mempertahankan keunggulan operasional, menempatkan tekanan untuk bersaing pada harga. Dari beberapa dampak tadi, salah satunya dapat kita hindari dengan mempertahankan daya saing, yaitu dengan cara untuk selalu melakukan inovasi terbaru serta mengembangkan teknologi yang terbaru, karena pesaing dapat membalas atau meniru strategi perusahaan yang kita dirikan. Artinya, keunggulan kompetitif tidak berlaku selamanya. Banyak produk-produk yang dulunya pernah unggul di pasar saat ini telah tenggelam di gilas produk-produk baru yang lebih inovatif. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijabarkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai informasi perusahaan. Di sini ada aplikasi perusahaan. Sistem informasi pada perusahaan-perusahaan modern sudah terpadu untuk semua proses bisnisnya. Aplikasi terpadu ini biasanya disebut aplikasi perusahaan atau enterprise application. Aplikasi perusahaan tersebut sebenarnya ada 4 macam. Yang pertama yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP, yang kedua itu Supply Chain Management atau SCM, yang ketiga yaitu Customer Relationship Management atau CRM, yang terakhir yaitu ada Knowledge Management System atau KMS. Untuk menjelaskan secara detail Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu
serangkaian modul-modul perangkat lunak yang terintegrasi dengan database terpusat, yang memungkinkan data dapat dibagi ke banyak proses bisnis dan bidang fungsional yang berbeda di seluruh perusahaan. Aplikasi ERP dibangun dengan ribuan fragmented business process yang mencerminkan best practice. Perusahaan yang mengimplement aplikasi ERP harus memilih fungsi sistem yang akan digunakan, kemudian melakukan mapping proses bisnis tersebut ke predefined business process dalam aplikasi tersebut. Vendor aplikasi ERP terkemuka antara lain SAP, Fish Global, Oracle, Fiserv, dan Microsoft. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu Supply Chain Management atau SCM. Supply chain atau rantai pasokan sebuah perusahaan adalah jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan baku, mengubah bahan-bahan tersebut menjadi produk setengah jadi dan barang jadi, dan mendistribusikan produk jadi ke pelanggan. Aplikasi Supply Chain Management atau SCM ada dua kategori aplikasi SCM, yaitu aplikasi untuk membantu perencanaan rantai pasokan dan aplikasi untuk membantu menjalankan setiap langkah proses dalam rantai pasokan. Beberapa aplikasi SCM yang baru bahkan dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih baik, seperti memberikan informasi berapa banyak produk tertentu akan diproduksi dalam jangka waktu tertentu, memperkirakan tingkat persediaan yang lebih baik untuk bahan baku, produk antara, dan barang jadi. Selanjutnya yaitu Customer Relationship Management atau CRM. Strategi bisnis untuk memilih dan mengelola pelanggan dapat menggunakan CRM. CRM juga mengoptimalkan nilai jangka panjang pelanggan untuk mendukung budaya pemasaran, penjualan, dan layanan yang efektif. CRM memerlukan filosofi bisnis customer centric. Aplikasi CRM yang dirancang dengan baik untuk dapat memberikan single enterprise view terhadap pelanggan yang berguna untuk meningkatkan upselling atau cross-selling dan layanan pelanggan. Selanjutnya yaitu konsep Customer Relationship Management atau CRM. CRM pada dasarnya adalah ide sederhana, treat different customers atau differently sesuai dengan nilai aktual atau potensial perusahaan. CRM tidak sekedar mendukung penjualan dan pemasaran, karena perusahaan harus bisa mengubah bagaimana produk atau layanan yang ditawarkan tepat sesuai dengan kebutuhan individual pelanggan atau segmen pelanggan. Selanjutnya yaitu ada secara umum 3 tipe CRM, yaitu operational CRM, analytical CRM, dan collaborative CRM. Operational CRM yaitu membantu mengefisienkan proses sales atau marketing. Analytical CRM membantu top manajemen baik marketing, sales, dan personil support untuk menentukan cara yang lebih baik dalam melayani pelanggan. Collaborative CRM untuk mendapatkan peluang-peluang bisnis yang baru. Perusahaan tidak boleh hanya bersandar pada strategi bisnis konvensional, namun dari database sejarah yang bertahun-tahun yang disimpan dalam data warehouse bisa didapat informasi yang berharga untuk menunjang bisnis.